Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya sudah selesai merilis satu kode ignitor super custom ya, super custom yang sudah saya custom sedemikian rupa. Ini masih kode ignitor 3 ya, dan tapi sudah sudah saya custom. Kemudian template ini bisa disebut dengan template ya, VREC Code Igniter atau Custom VREC Edition ini menggunakan bootstrap 5 poin 2.2 ya, 5.2.2. Nah, ini bisa diambil langsung dari GitHub saya dengan nama Code Igniter VREC Edition. Silahkan di fork atau dimanfaatkan sedemikian rupa. eh Template ini memiliki fitur sebagaimana yang saya lampirkan di sini. Ada menggunakan kode Igniter 3 tapi sudah saya custom Bootstrap 5. Kemudian ini menggunakan template limitless yang terbaru ya, 4.0. Limitless 4.0. Kalau kita cek di sini limitless uh, apa namanya, tempores ya, tempores limitless. Nah, ini limitless ini dia merupakan template yang digunakan pada itu saya ya. Nah, ini menggunakan template ini. Kalau kita cek di sini 2022 yang lalu ini sudah menggunakan Let's Bootstrap 5 yaitu versi 4 ya. Silahkan dicek untuk demo template mentahnya ya, template mentahnya di sini. Dan kemudian eh, ada MPDF versi 8 yaitu support di PHP 7.4. Kemudian ada library export Excel. Ini sebenarnya library sederhana ya, dibuat untuk mengekspor data ke Excel. Kemudian ada QR code generator di dalamnya. Ada anti XSS injection atau cross site scripting injection ya, yang sangat berbahaya tentunya, tapi di sini sudah ada penangkalnya. Kemudian ada encryptor. URL encryptor ini saya buat sedemikian rupa sehingga menjadi URL friendly ya, URL friendly, dan lumayan security-nya juga lumayan bagus. Kemudian ini ada multi user multi level. Nah, jadi satu orang user itu nanti bisa uh, memiliki dua level akses dan dia bisa switch, misalnya dari super user dia bisa switch ke administrator untuk satu user ya. Kemudian sudah saya siapkan juga halaman login, halaman dashboard semuanya ya, dan di dalamnya juga sudah ada database-nya. Oke, ini PHP ini ya, template ini berjalan dengan baik di versi 7.4 dan tidak disarankan menggunakan di bawah itu ya, di bawah versi 7 ya. 5.6 sangat tidak disarankan. Terutama untuk plugin MPDF-nya, karena MPDF-nya ini menggunakan versi 8.0 yang hanya support di 7 plus ya. Oke, langsung saja kita ini apa namanya, kita praktekkan ya. Saya tunjukkan tampilannya. Localhost ini yang ada di laptop saya ya, yang sudah saya ini. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Ini tampilannya. Nah, silahkan teman-teman yang baru mengambil di repository sini silahkan diambil DB-nya dulu. Database-nya ada dalam DB ini ya. Kalau kita lihat, coba saya buka pakai ini ya. Silahkan dibuka. Saya buka pakai Visual Studio Code. eh Kemudian saya coba buka database juga ya, biar jelas ya teman-teman. Oke. Nah, ini
Untuk konfigurasi awal itu yang config ini tidak perlu diedit lagi ya. Ini tidak perlu diedit karena sudah saya bikin base URL-nya itu otomatis ya. Jadi tidak perlu disetting-setting. Nah, ini sudah saya bikin otomatis. Kemudian yang perlu diatur itu di database ya. Silakan bikin database baru. Kemudian disesuaikan ini username, password sama nama databasenya sesuai dengan database Anda ya, Anda masing-masing. Databasenya ini ya. Nah, ini silahkan diimpor ini. Gitu. Oke. Nah, pertama saya akan menampilkan fitur dulu. Nah, ini dia tampilan halaman loginnya. Coba kita login. Username admin, password admin. Nah, nanti bakal ditampilkan halaman dashboard ya. Nah, ini juga sudah work semua ya. Di sini sudah ada contoh uh, usernya, penambahan data, terus ada pencarian, terus ada profil, dan ini benar-benar saya pakai untuk produksi ya. Jadi maksudnya produksi itu dia sudah include di dalamnya security dan benar-benar uh, lumayan manjur ya, hingga sekarang masih saya pakai untuk project-project real atau project-project produksi. Lumayan security-nya lumayan bagus, hingga saat ini masih saya pakai. Nah, pertama ini halaman dashboardnya, kemudian di sini ada switch ya. Switch ini lantaran satu level saja yang ada di sini, jadi cuma satu. Nanti kita coba tes ya. Kemudian di sini ada data user ya, kita lihat di sini. Nah, ini data user itu sudah ada di database ya. Ada database, kemudian di sini ada detail user. Oke, detail usernya kita back. Di sini ada edit. Ada editnya, ini juga sudah work ya. Nah, ini levelnya baru satu. Kemudian juga di sini ada edit password pengguna dan ada blokir pengguna. Aduh, maaf ya teman-teman, agak bersin-bersin entah kenapa nih. Oke, ini ada blokir pengguna. Silahkan kalau kita klik ini misalnya blokir ya. Nah, ini. Dan ini kalau kita logout misalnya. Oh. Kalau kita logout oke, nggak apa-apa kita logout ya untuk testing. Kita tes admin. Nah, terjadi kesalahan, silakan menghubungi super admin. Jadi sebenarnya ini diblokir ya. Aduh. Nah, ini kita lihat di sini tabelnya, saya bikin tabel aset ya, teman-teman. Nah, ini statusnya dia sekarang lagi terblok. Tinggal kita rubah di sini jadi no ya. Kita ulang lagi. Admin. Nah, begitu. Oke, sebentar teman-teman. Oke, tadi itu ada data user ya. Nah, ini di sini sudah CRUD-nya sudah lengkap ya. Contoh-contoh CRUD-nya misalnya penambahan form tambah data. Nah, ini. Jadi ini bisa satu orang ini bisa multi ini ya, multi apa namanya? Multi level, multi group ya. Satu orang ini. Kemudian di sini juga ada blokir dan hapus ya, seperti biasa. Di sini juga ada pencarian. Nah, ini misalnya kita cari admin ya, admi ya, username admi.
Nah, ketemulah di sini satu orang yang username-nya admin, atau dicari di sini misalnya Fir misalnya. Nah, ini kita dapat user dengan nama Firman, atau misalnya Asem. Ada nggak ya Asem ya? Nah, kalau nggak ada dia bakal admin kosong, tidak ditemukan. Oke, pencariannya juga sudah ada. Kemudian di sini juga ada profil saya atau profil user yang sedang login. Nah, dia bisa edit juga. Nah, ini dia bisa edit gambar juga di sini. Nah, ini tinggal edit gambarnya, kemudian keluar juga bisa. Oke, ganti password sama. Nah, seperti itu ya. Nah, dan ini sebagaimana saya bilang tadi, ini ada switchnya di sini. Nah, ini fitur yang sangat bagus ya. Oke, sekarang misal kita kita edit ya. Jadi sekali lagi ya, saya di tempat saya ini saya bikin namanya aset ya. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri nama database-nya. Misalnya kita tambahkan di sini administrator ya. Administrator dua lah, ID grupnya dua. Dan teman-teman, menu di sini ini eh, by database ya, by database. Jadi kita penambahannya ini tidak dari codingan tapi dari database. Oke. Nah, silahkan untuk menambahkan menu baru itu ada di dalam tabel modul. Nah, ini tabel modul ya. Dan ini benar-benar sudah sangat responsif ya, atau dinamis. Jadi misalnya ada notifikasi ya, misalnya nanti ada satu menu yang dia memiliki notifikasi, yang itu ada batch merah misalnya ada 3 notifikasi gitu kan, nanti ada merahnya bulat gitu. Ini sudah saya siapkan slotnya di sini, notif ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, kali ini karena memang benar-benar dinamis gitu. Oke. Nah, sekarang contoh misalnya kita tambahkan ya, pengguna ini satu, grup satu ya. Grup satu itu dia super user, dua administrator, oke. Nah, menu ini ditampilkan di hanya di super user ya. Sekarang kita bikin misalnya tabel master ya. Master. Kalau dia di tampilan pertama itu mainnya 0 ya bikin ya. Jadi di sini ada konsep parent sama child ya. Ini kita bikin master. Master. Ini kita ambil saja ininya. Ini pakai PH ya. PH icon ya. Di limitless ada apa namanya? Di template limitless yang premium itu ada di sini repository iconnya. Nah, ini icon misalnya kita pakai pospor ya. Pospor. Nah, ini misalnya kita pakai yang mana master ya. Kita ambil misalnya mana-mana saja lah ya. Ya, kita ambil misalnya mana ya. Oke, misalnya inilah ya. Beaker atau nine bukan ke holder. Nah, ini aja dah. Ini saja ya. Oke. Misalnya kita bikin ini menggunakan icon ini ya. Aduh. Kita aja circles for grupnya. Nah, ini grupnya 1 dan 2 ya. Artinya ini satu tadi super user, 2 administrator ya. Mainnya 0. Jadi maksudnya urutannya ini pengguna harusnya 1, yang ini 2. Kita bikin urutan kedua ya. Nah, gitu. Ini super dinamis ya, teman-teman. Kita cek hasilnya. Nah, sini sekarang sudah ada menu master ya. Sudah ada menu master. Dan ini dia maksudnya tadi main 0 itu berarti tampil di halaman depan. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin subnya ini? Subnya misalnya kita bikin master apa?
master misalnya core aplikasi misalnya. Nah, ini kita bikin nama CO nya misalnya core, kemudian nah ini URL menunya kita bikin master dulu karena kita mau bikin di bawah master ya, dia childnya master gitu kan. Nah, kita bikin sini baru core misalnya gitu ya. Ini kosong kan karena tidak pakai icon lagi. ID grupnya misalnya 1 dan 2. Kemudian mainnya ini, nah untuk main ini karena kita mau bikin di bawah dari master, berarti di sini parentnya itu adalah master yaitu 35, ID modulnya sama dengan 35, kita bikin 35 urutan pertama. Nah, sekarang kita tes. Nah ini ya teman-teman, master core aplikasi sangat dinamis ya, sangat dinamis. Oke, sekarang coba kita edit ini ya, user ini kita tambahkan dia 2 level sekaligus. Nah, kita cek di sini, kita edit sajalah dari sini ya. Edit data. Nah, tadi sudah kita tambahkan grup baru ya. Harusnya dia tampil di sini. Nah, sudah tampil di sini. Kita select all saja. Jadi dia bisa sebagai super user, bisa sebagai administrator. Kita simpan. Oke, nah di sini dia sebagai super user dan administrator ya. Mari kita lihat, dan ini dia harus logout dulu ya karena di sini belum diupdate. Kita logout dulu. Logout ulang. Kemudian coba login aja. Admin. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah ada 2. Pindah ke laman administrator. Sekarang coba kita tes ya. Kita pindah ke laman administrator. Ups, dash 2 tidak ditemukan. Oh iya, karena kita tadi sudah bikin ini baru ya. Jadi kita sesuaikan dengan, kita cek dulu di sini grup. Nah, ini. Di sini administrator tuh 2 kan ID-nya. Nah, kita pergi ke codingan. Ya kan, ke codingan kita tadi. Nah, masuk ke dalam folder public. Kemudian ada dash di sini. Silakan kita, ini satu ini berarti untuk super user. Kita bikin satu lagi 2.php ya. Nah, ini untuk administrator. Coba kita copy samakan saja dengan yang ini ya. Ini kita copy, kita masukkan ke sini, kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Dashboard administrator. Nah, gini ya. Oke. Di sini sudah berubah ya. Jadi master saja yang tampil, pengguna tidak tampil. Sekarang coba kita masuk ke super user. Nah, di super user ada menu pengguna dan menu master. Tapi untuk di administrator, administrator ini hanya ada master. Oke. Dan ini bisa ditambahkan lagi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini template ini benar-benar sangat dinamis. Terus di sini, oh iya, saya jelaskan sedikit lagi. Ya, ini masih kosong ya, kalau kita klik belum ada ya. Nah, ini 404 tidak ditemukan. Ini juga sudah custom ya. Nah, kemudian untuk 404-nya tadi sudah ada. Kemudian apa namanya? Ini juga sudah ada data tabelnya ya. Kita lihat di sini. Administrator. Nah, ini adalah data tabelnya. Nah, ini sangat baik dan responsif. Kemudian teman-teman, saya jelaskan struktur foldernya juga ya. Nah, kita ini kan menggunakan kode igniter 3 ya. Jadi ini sudah, struktur foldernya juga sudah beberapa saya ubah. Nah, pertama itu ini app ini adalah folder application ya. Nah, untuk masuk kontrol di sini, kemudian untuk modelnya di sini. Nah, untuk view-nya itu ada di dalam public. Nah, di sini ya. Di sini public untuk view-nya. Oke. Kemudian teman-teman, nah, kemudian di sini juga ada fitur maintenance ya. Nah, misalnya kita nih lagi maintenance nih.
Nah, orang lagi kerja kan, lagi kerja takutnya nanti kita lagi update datanya hilang atau tidak tersimpan. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur maintenance mode. Itu ada di dalam app config ya, di config. Nah ini, silakan scroll paling bawah, di paling bawah dia. Nah ini, maintenance modes ini dari false ganti ke true. Nah hasilnya, nah ini kalau kita reload di halaman apapun ya, di halaman apapun dia. Nah ketika di reload, nah maintenance modesnya akan aktif ya. Nah seperti ini. Mohon maaf kalau misalnya dalam perbaikan. Nah ini, di halaman apapun dia bakal tetap aktif. Nah itu dia hebatnya ya. Oke, sekarang kita pause lagi, dalam lagi. Itu ya. Nah, ini dari sisi tampilan depannya ya. Dan ini benar-benar eh, yang paling sering saya gunakan. Benar-benar sangat menarik ya. Oke, sekarang kita logout. Kita logout lagi. Kemudian kita bicara fitur di dalamnya ya, di dalamnya. Nah, ini. Di codingan ini saya akan menjelaskan ada fitur apa saja yang sangat-sangat bermanfaat dan sehingga semakin mudah menggunakan aplikasi ini ya atau template ini. Nah, pertama kita buka dulu di dalam app library. Nah, dalam library. Pertama di sini dari anti XSS ya, anti XSS-nya. Nah, di sini saya bikin ada function namanya anti XSS. Jadi untuk menjalankannya ya tinggal pakai function biasa saja. Anti XSS apa yang mau diantikan gitu. Nah, biasanya XSS itu menyerang dia pada form input dan pada apa namanya? Pada URL ya, atau dia dari method post atau method get ya. Nah, tinggal kita tambahkan saja anti XSS-nya itu pada keduanya tadi. Setiap kita pemanggilan dari get atau setiap kita post, kita harus menambahkan anti XSS ini karena sangat berbahaya. Nah, contohnya tadi di tampilan tabel ini ya, kita admin kita login dulu. Nah, di dalam menu administrator ya. Nah, ditambahkan ini. Pada saat proses tambah ketika data dikirimkan, nah ini foldernya di sini ya. Untuk admin ini ada di dalam users, kemudian admin ya, dalam admin. Nah, kita cek ya di add-nya ya, di penambahan tambah data. Nah, ini untuk menangkal XSS injection kita tinggal menambahkan anti XSS dolar apa dalam kurung post ya. Post ini dari sini ya. Post this input post. Oke. Nah, gitu ya. Itu dia untuk ini. Untuk menangkal anti XSS-nya ya. Kemudian di sini juga ada auto number. Nah, ini untuk penambahan user baru ya. Untuk user baru ini di sini ada auto number yang juga dinamis. Nah, ini formatnya nanti bakal tanggal auto, USR, kemudian ini mengikuti urutan ini. Oke. Kalau misalnya kita mau bikinnya baru ya tinggal di copy saja ini, tinggal diduplikat. Sesuaikan dengan tabel yang mau dibuatkan auto numbernya. Ini biasa digunakan untuk identitas ya atau primary key dari suatu tabel. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada VREG enkripsi. Nah, ini benar-benar juga sudah sering saya gunakan dan ini lumayan kuat ya, lumayan ampuh. Di sini ada key-nya juga. Nah, ini tinggal dirubah sesuai ini apa namanya key kita masing-masing sehingga orang lain yang memiliki codingan ini pun tidak bakal bisa mendecode-nya. Yang mendecode itu hanya sistem ini saja. Nah, begitu ya, ini fungsinya begitu ya. Walaupun orang lain itu memiliki sintak ini plugin yang saya buat ini, nah orang itu juga tidak bakal bisa mendecode hasil enkripsi dari aplikasi Anda menggunakan aplikasi mereka. Nah, karena kita sudah menyiapkan key-nya. Ingat ya, key ini harus kita sesuaikan dengan uh,
kita masing-masing dan hanya kita yang tahu gitu. Oke. Nah, fungsinya itu seperti ini. Kalau kita kembali misalnya, nah ini misalnya kita detail ya, klik detail. Nah ini, di sini ada enkripsi kan. Nah ini, enkripsi ini menggunakan sintaknya ini. Nah di paling bawahnya ini ada saya singkat lagi jadi encrypt dan decrypt. Oke, encrypt ini untuk enkripsi, decrypt untuk mendecryptnya. Nah kalau kita lihat di data tadi, nah ini, nah ini kita lihat kita mau misalnya kita mau melihat ini ya, mau menampilkan codingan untuk tombol ini, detail ini. Kita lihat di sini. Nah, ini dia detail. Kita tinggal menambahkan fungsi encrypt. Tinggal menambahkan fungsi encrypt, kemudian kita tutup. Nanti dia sudah otomatis terenkripsi. Oke. Kemudian untuk membalikannya, misalnya setelah kita encrypt, kita mau mengembalikan datanya, itu bisa menggunakan dengan fungsi decrypt ya. Decrypt. Nah, yang ini, nah seperti misalnya kita lihat di sini di tile pertama, kita lihat di codingan kita paling atas. Nah, ini sudah kita kasih anti XSS ya untuk menangkal serangan cross site scripting ya. Kemudian juga kita decrypt karena dia sebelumnya sudah terenkripsi. Jadi kita decrypt biar dia dikembalikan ke variabel atau kepada nilai yang pertama tadi ya, nilai awalnya tadi. Oke. Nah, ini ada fungsi enkripsi. Kemudian di sini sebelum kita ke Virek Gendeng ini, kita pergi ke Virek Group Module ya. Virek Group Module. Nah, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini apa namanya? Di dalam tabel user. Nah, biasa kita kalau apa namanya? Kita membuat halaman, membuat proses login, biasanya kan kita menyimpan sesi ya. Menyimpan sesi. Nah, biasanya yang disimpan itu adalah primary key-nya, misalnya ID user atau username, terus misalnya apalah yang mau disimpan ya, atau grupnya, level aksesnya kan. Nah, saya juga sudah menyiapkan ini. Jadi kalau di CI itu kan lumayan panjang itu ya. Kita harus menggunakan this session user data apa gitu kan. Nah, saya sudah menyiapkan di sini, tapi bisa di custom tentu saja. Di sini ada ID user, kemudian ada no user, kemudian di sini ada username, dan di sini ada ID group. Nah, yang saya masukkan ke dalam sesi melalui modul ini yaitu adalah ID user, kemudian ID group, group dev, dan no user. Nah, ID user ini menandakan dia primary key-nya. No user ini nanti dia sebagai apa namanya, nomor ya, nomor registernya. ID group sebagai level group atau level akses yang lagi aktif. Kemudian group dev itu menandakan dia itu memiliki level akses apa saja gitu. Nah, misalnya tadi lebih dari satu kan, tadi ada super user satu saja. Nah, kalau 1.2 seperti ini artinya si user Firman Santosa ini dia memiliki akses sebagai super user sekaligus sebagai administrator. Satu dan dua. Kita lihat di grup, tabel grup. Satu itu super user, dua adalah administrator. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada penambahan lagi atau ada yang mau kita tambahkan di sesinya, kita tinggal menambahkan di sini. Tinggal kita copy ini apa yang mau ditambahkan. Oke. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, untuk memanggilnya itu bisa pakai ses user. Ses user misalnya ID user. Contoh misalnya di dalam add tadi ya, ada nggak di sini? Oke, misalnya ini if empty ses user ID user. Nah, seperti ini cara pemanggilannya ya. Sederhana sekali. Oke. Kemudian kita masuk ke notifikasi ya. Nah, ini notifikasi ini sesuai kebutuhan kita ya. Kita bisa set notifikasi ini misalnya di sini pekerjaan PPK, ini nama functionnya, jenisnya itu bisa kita tambahkan nanti di dalam modul ya.
tambahkan dalam modul notif. Jadi sini nanti isinya misalnya pekerjaan PPK, tapi ini harus ada kasusnya ya, harus ada kasusnya biar kelihatan notifnya ini untuk apa. Sementara tabel kita hanya ada tabel user yang dia tuh tidak ada notifnya ya. Nah, jadi ini next mungkin kita cari waktu untuk mempelajari ini ya. Oke. Nah, terakhir ini adalah VREC gendeng. Nah, di sini paling ini ya, paling krusial. Nah, jadi di function yang pertama ini sudah saya siapkan namanya identitas. Nah, di sini sudah ada yang pertama, kalau dia jenisnya kosong atau dia judul sebagai judul, maka dia akan mengembalikan data kode igniter custom VREC edition. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini di halaman login, kita logout dulu ya yang ini. Kita logout. Nah, ini. Misalnya nih kita rubah nih, kita editionnya kita hapus. Oke. Nah, dia sudah otomatis ya. Sudah otomatis juga berubah, dan ini berubah ke seluruhnya ya, seluruhnya. Gitu juga dengan deskripsinya, autornya, dan fav ikonnya. Nah, untuk merubah ini fav icon ini dia sudah otomatis ya. Jangan merubah melalui codingan ininya apa namanya? Loginnya ini. Nah, jangan melalui sini. Ini tidak perlu dirubah. Kalau mau dirubah, silahkan ubah hanya eh, di sini saja. Ketika kita merubah di sini, maka semuanya akan berubah. Oke, logo header tag. Begitu juga dengan logo-logonya ya. Logo-logonya juga sama. Logo-logonya juga sama. Logo-logo ini juga sama. Logo ini misalnya, ini logo ini, kemudian logo di dalamnya, logo di dalamnya ini. Nah, ini untuk logo ini juga sama. Kemudian semuanya ya, semuanya bakal berubah secara otomatis. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada function-function yang sangat bermanfaat ya, yang bisa digunakan. Misalnya untuk random, untuk bikin angka acak. Kemudian ada YouTube. Ini untuk mendapatkan screenshot gambar YouTube, tinggal masukkan saja YouTube, kemudian URL YouTube-nya, nanti bakal dapat gambar thumbnail dari YouTube tersebut. Kemudian ini function selanjutnya ini mengkonversi angka ke Roman, atau Romawi. Kemudian ini ada function format HP. Nah, ini biasanya ini kalau kita untuk WhatsApp ya, nomor WhatsApp itu kan dia diawali dengan 62 ya. Kalau kita biarkan user itu menginput sendiri, kadang-kadang mereka tuh sesuai kemauan mereka. Contoh misalnya pakai plus 62 atau langsung 08 berapa gitu kan. Nah, itu biasanya terganggu kalau kita mau bikin link otomatis untuk WhatsApp. Sementara WhatsApp itu kan dia harus 62 kan. Nah, jadi dengan fungsi ini dia otomatis menjadi 62 awalannya ya. Kemudian ada sambutan ini. Sambutan ini juga sangat menarik ya, tapi di sini tidak kita pakai. Jadi kalau mau dipakai ini silahkan dibikin ini, nanti bakal otomatis mendeteksi lagi malam kah, lagi subuh kah, lagi pagi, siang, sore, petang, malam ya. Nah, silahkan disesuaikan. Ini comfort time. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan tanggal itu nanti misalnya kita sesuaikan format Indonesia kan pakai garis miring tuh. Nah, itu bisa kita reset ke format tanggal database menggunakan ini ya, convert time ini. Kemudian ini format rupiah, fungsi rupiah, dan ini fungsi umur, fungsi tanggal, ini hari Indo, tanggal Indo, kemudian tanggal DB, hitung kesenjangan antara bulan atau ini ya. Ini kalau dia tahun, kalau dia bulan, kalau dia hari. Kemudian ukuran berkas ya, untuk menghitung ukuran suatu berkas dalam bentuk byte, bulan, tahun, Indo. Kemudian ada penyebut. Nah, ini misalnya ada 1 juta, ada uang 1 juta, mau dibikin penyebutnya, ini bisa pakai ini. Kemudian ada terbilang ya, ada terbilang. Kemudian ada hitung hari. Nah, terbilang ini juga dia
berkaitan dengan penyebut ya. Kemudian ada hitung hari, menghitung jumlah hari ya dari tanggal ke tanggal. Kemudian ada penambahan hari. Kemudian ada ini untuk RT, misalnya RT itu formatnya misalnya RT 001, RT RW 002 kan. Nah, biar sesuai format seluruh siapapun yang menginputnya, misalnya nolnya kurang, misalnya 01, ada yang menginput 001 atau ada yang menginput satu saja, maka nanti akan disesuaikan dia menjadi 3001 atau 002 gitu. Nah, terakhir ini ada check user ya. Nah, ini juga sangat membantu ya. Check user ini fungsi di mana kita tidak perlu menjalankan query untuk mendapatkan data user, khusus untuk user ya. Kita cukup mengetik saja check user, kemudian nomor usernya, kemudian jenisnya apa yang mau ditampilkan, seperti itu. Ini saya terapkan di dalam profil ya. Nah, ini di dalam profil ini. Nah, ini. Nah, contoh misalnya tadi fungsi check user, kemudian set user, no usernya, kemudian apa yang mau ditampilkan, nama misalnya gitu. Sangat sederhana ya, jadi kita tidak perlu ngetik-ngetik query lagi di atas, seperti itu ya. Nah, itu dia dari fungsi Viregendeng ya. eh Seperti itu. Kemudian di sini juga ada library MPDF. MPDF itu ada di dalam public, folder public. Kemudian ada vendor MPDF. Nah, ini ya. Ini kita menggunakan MPDF versi 8. Oke. Kemudian ada folder berkas, ini untuk menyimpan berkas-berkas ya. Nanti di sini semuanya. Kemudian di sini ada folder QR code. Ini fungsinya nanti untuk menyimpan QR code yang di-generate ya, yang dibuat. Oke, mungkin ini selebihnya mirip dengan kode igniter yang biasa kita gunakan, atau CI3 ya harusnya. Oh iya, kemudian di sini ada satu menu namanya cetak. Nah, ini. Nah, di sini sudah otomatis ya. Cetak garis miring PDF atau Excel, kita mau mencetak apa. Nah, di sini untuk PDF itu kita cek di public. Nanti di sini ada PDF ya. Nah, ini. Ini dia PDF. Kalau misalnya ada yang baru tinggal ditambahkan di sini. Kemudian ada juga Excel ya. Nah, ini. Tinggal disamakan saja, dirubah itu tinggal di sini saja. Itu juga yang di PDF ini yang dirubah itu cuma di sini saja, oke? Atau ditambahkan. Nah, itu dia beberapa fitur yang sudah lengkap dari framework ini, atau dari template ya, template framework CI3 yang sudah saya siapkan. Full custom, lengkap dengan security-security-nya. Ini benar-benar inovasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pecinta-pecinta kode igniter CI3 ya. Oke, nanti saya akan bikin satu project menggunakan template ini atau framework ini. Template ini nanti eh, sekaligus sebagai contoh ya untuk semuanya, bagaimana cara menggunakan template yang sudah saya siapkan ini. Oke, mungkin itu saja. Silahkan yang bagi membutuhkan silahkan di download dan di fork repository yang sudah saya publish di GitHub ini ya, dan sudah saya bikin rilis karena sudah tidak ada lagi yang perlu dimodifikasi, atau nanti kalau ada update saya bakal update. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.